Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya kita semua bisa berkumpul di tempat ini dan untuk melaksanakan konseling. Sebelum kita mulai pada kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan kita hari ini. Oke, siapa yang ingin memimpin doa? Boleh Arthur, silahkan untuk dipimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan konseling hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih telah memimpin doa. Semoga kegiatan kita hari ini lancar dan diberikan kemudahan ya. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya nih kita berkenalan terlebih dahulu dengan nama-nama orang yang ada di sini. Boleh? Boleh. Mau dimulai dari siapa? Dari Oke, silahkan perkenalkan namanya. Boleh? Kenalin, nama aku Zaskia Mela Putri dari kelas 8G. Aku Ayu Jihan dari 8G. Oke, lanjut. Aku Arthur Khalid Geraha dari kelas 8G. Oke, boleh lanjut lagi. Saya Senen Sobian Zahari dari 8G. Kenalin semua, aku Tristan Nicholas Erlansyah, panggil aja Tristan, dari kelas 8G. Salam kenal ya semua. Oke, baik. Di sini kita sudah berkenalan dengan nama-nama anggota yang akan berdiskusi dengan kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai, Ibu ingin bertanya, kalian pernah nggak sih mengikuti konseling kelompok seperti ini? Atau kalian tahu kalau misalnya kita hari ini akan melakukan konseling kelompok? Tidak, baik. Nah, untuk kegiatan kita hari ini, kita akan melaksanakan konseling kelompok. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan dulu nih, konseling kelompok itu apa. Nah, jadi konseling kelompok itu merupakan suatu kegiatan yang mana kita akan berdiskusi secara kelompok, yang mana kita akan kayak membahas satu permasalahan yang saling berkaitan. Jadi permasalahannya itu memiliki permasalahan yang sama, yang serupa. Jadi kita akan membahas satu topik itu. Nah, kemudian tujuan dari konseling ini juga untuk membantu mengatasi dan mengentaskan permasalahan yang sedang kita alami, yang sedang kalian alami seperti itu. Nah, peran, ya Ibu juga akan menjelaskan peran kita dalam kegiatan hari ini. Nah, di sini Ibu guru BK sebagai pemimpin kelompok yang mana nanti itu akan kayak memimpin jalannya diskusi bersama kita. Nah, kemudian peran kalian juga akan menjadi sebagai anggota kelompok yang mana kita akan saling memberikan saran juga masukan kepada anggota-anggota yang lainnya. Nah, untuk kegiatan konseling kelompok ini kalian juga tidak perlu seperti malu atau misalkan bercerita tentang permasalahan kalian, karena dalam konseling itu nanti itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi semua cerita atau permasalahan yang kalian ceritakan kepada ibu ataupun kepada teman-teman yang lainnya itu akan yang istilahnya tidak akan dibocorkan ya. Nah, jadi kita itu dalam konseling ini pun harus bisa memegang yang namanya kerahasiaan satu dan yang lainnya. Dan juga kita juga harus memiliki keterbukaan nih ketika kita konseling menjelaskan permasalahan, kita harus saling terbuka dengan permasalahan yang sedang kita alami. Kemudian, nah dalam konseling juga ada yang namanya asas kenormatifan. Jadi, ketika kalian memberikan saran ataupun masukan kepada teman yang lainnya, kalian jangan atau lebih baik menggunakan kalimat yang tidak menyinggung teman atau anggota yang lainnya. Jadi ketika kita diskusi bisa saling nyaman, tidak saling menyinggung dan yang lainnya seperti itu. Kemudian untuk kontrak konseling yang akan kita laksanakan ini yaitu selama 1 jam pembelajaran atau 40 menit ya, sekitar seperti itu. Nah, baik, itu untuk mengenai kontrak
pada pertemuan kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai nih, kita juga harus memiliki komitmen sederhana ketika kita melaksanakan konseling. Nah, komitmen sederhana ini agar jalannya konseling itu nyaman, terus juga tertib dan juga lancar nih. Contohnya, kalian tahu nggak sih komitmen sederhana ketika kita melaksanakan konseling, apalagi kita diskusi kelompok, ada yang tahu nggak? Yang misalkan komitmen yang bisa kita setujui dalam kegiatan kita hari ini. Ada yang mau jawab? Oke, boleh. Boleh. Oke, berdasarkan dari asas-asas yang Ibu kasih tadi ya, aku pengen ngusulin satu komitmen, yaitu semuanya wajib ngomong. Tidak ada yang diem, stay, diem doang itu cuma merhatiin, tapi harus pada ngomong semua, berani pada ngomong. Gitu. Oke, betul banget. Jadi kita ketika diskusi harus saling terbuka dan juga berbicara ya, jangan cuma satu orang saja yang mau berbicara. Terus ada lagi? Baik, boleh. Jadi komitmen sederhana dari saya, ketika orang lain berbicara, jangan ada yang memotong. Nah, betul. Nah, itu kesepakatan yang harus kita jalankan ya, yang mana biar konseling kita itu pada kegiatan hari ini lancar juga. Nah, kemudian sebelum kita mulai ke tahap intinya untuk kita membahas diskusi, udah siap belum kita mulai ke tahap diskusinya? Siap? Baik. Kalau misalkan sudah siap, mari kita mulai pada tahap selanjutnya. Nah, pada tahap ini, Ibu melaksanakan konseling ini tuh berdasarkan dari observasi, yang mana observasi Ibu tuh mengamati permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah, khususnya di kelas 8. Nah, Ibu melihat nih banyak banget atau enggak ciri-ciri siswa-siswi yang mengalami, yang suka menunda-nunda pekerjaan tugas. Di sini ada yang pernah mengalami? Kayaknya semua nih. Kayaknya semua nih. Baik. Nah, oleh karena itu Ibu ingin nih mendengarkan kayak mengungkapkan nih kalian tuh permasalahan apa atau prokrastinasi apa sih yang kalian alami. Boleh? Baik. Awali dari siapa? Mau dari siapa? Oke, Tristan ini? Oke, boleh Tristan. Silakan. Jadi, aku pengen ngasih tahu ya, aku pengen memprokrastinate masalah aku tentang bidang studi ini, bidang pelajaran ini. Jadi aku tuh setiap mau melakukan hal produktif lah, belajar, ngerjain tugas, dan hal-hal lain, itu tuh aku selalu ngelakuin hal yang gak guna dulu. Jadi misal, jadi gini Bu, misal sebelum aku ngerjain tugas, nih tiba-tiba aku dapat pesan dari teman buat ayo ngobrol bareng yuk, ayo nongkrong lah. Aku mengikut, dan akhirnya pas nongkrong di situ aku malah lupa waktu. Lalu contoh pas aku mau belajar, HP aku ada di samping, aku tuh nggak bisa nahan nafsu atau rasa pengen buka HP terus main HP terus nge-scroll TikTok gitu. Nah, ya semacam itulah Bu ya. Nah, itu permasalahan dari Tristan. Silahkan lanjut untuk yang lain. Kalau saya sih jadi kalau mau ngerjain tugas tuh bingung tuh, takut salah, jadinya nggak yakin ngerjainnya. Oke. Jadi kalau Senen takut nih kalau ketika diberikan tugas, takutnya gimana sih ngerjain tugasnya, takut salah kayak gitu ya. Jadi malah menunda-nunda tugas dari gurunya seperti itu. Oke, lanjut. Siapa? Oke, Arthur, silakan. Kalau saya tuh ini tugasnya kan dari berbagai mata pelajaran gitu ya, kayak banyak numpuk, habis itu linglung mau ngerjain yang mana ini. Jadinya ya saya udah karena stres gitu, overwhelm, nggak dikerjain. Karena saking banyaknya tugas, terus bingung mau ngerjain yang mana kayak gitu. Iya. Ya, jadi menunda tugas, semakin banyak tugas yang kita tunda, semakin juga kita pusing nih gimana mau ngerjain yang lainnya. Oke, lanjut, silahkan yang siapa? Oke, Ayu. Kalau aku itu kadang tuh kayak udah ada niat buat ngerjainnya, cuman kadang kayak suka susah buat ngerjain sendiri karena kurang paham sama materinya. Oke, betul. Boleh. Yang lain oke, silahkan lanjut. Kalau aku ya sih Bu, suka bad mood duluan. Kadang kalau ngeliat tugasnya langsung kayak nggak mood buat ngerjain. Jadi moodnya itu suka jelek duluan lah Bu sebelum ngeliat tugas.
Oke. Baik. Ibu berterima kasih kepada anggota kelompok pada hari ini yang saja sudah mau mengungkapkan permasalahan apa yang sedang kalian alami, termasuk pada prokrastinasi kayak menunda-nunda tugas. Nah, dari sekian banyak nih dari anggota ini permasalahan yang telah diungkapkan. Nah, permasalahan siapa dulu nih yang ingin kita selesaikan pada pertemuan kita hari ini? Siapa? Boleh. Dari Tristan? Oke. Oke, baik. Kita akan membahas permasalahan Tristan. Kenapa kita harus membahas permasalahan Tristan terlebih dahulu? Coba. Tadi mendengarkan permasalahan Tristan apa? Ya, dia main game. Iya, terus dia nongkrong-nongkrong kayak gitu. Nah, jadi kita akan membahas permasalahan Tristan pada pertemuan kita hari ini. Baik. Nah, karena permasalahan Tristan yang akan kita bahas, berarti Ibu ingin tahu nih cerita lebih lanjutnya dari Tristan, dari permasalahan Tristan. Bisa dijelaskan seperti apa? Boleh. Jadi untuk detailnya sih sebenarnya nggak jauh dari yang udah aku jelasin tadi ya. Intinya kalau aku pengen ngelakuin satu hal yang produktif, aku tuh langsung ke distract sama satu hal yang bikin aku ngerjain hal yang kurang produktif, yang gak produktif lah atau yang gak guna gitu. Dalam kata lain, aku tuh apa ya, lebih aku tuh sering ngelakuin hal yang gak guna, dan hal yang gak guna itu bikin aku lost track of time atau kayak lupa sama waktu sendiri. Jadi aku mau ngelakuin hal produktif itu susah karena nggak bisa manage waktu karena ngelakuin hal yang gak guna. Nah, gitu. Itu permasalahan Tristan. Nah, dari situasi tersebut apa sih yang ingin Tristan kayak perbaiki? Situasi apa yang ingin Tristan lebih tingkatkan dari permasalahan Tristan ini? Well, tentunya ya aku pengen memperbaiki habit aku ini supaya nilai aku tuh nilai di mata pelajaran aku tuh lebih tinggi, dan tugas dan belajar aku tuh dilaksanain dengan betul gitu. Jadi ya gitulah. Nah, itu hal yang ingin Tristan apa sih kayak tingkatkan dari permasalahannya itu yang ingin diperbaiki lah ya. Nah, dari teman-teman anggota kelompoknya gimana nih menanggapi dari hal yang ingin Tristan perbaiki? Silakan, ada yang menanggapi. Oke? Oke, dari Arsul terlebih dahulu. Kan. Menurut Arsul gimana? Permasalahannya Tristan itu ya memang nyambung banget ya. Mungkin sekarang di sini juga to some extent juga pernah main hal yang sama gitu. Maka juga udah respect Tristan, udah ada goal, pengen berubah, dan juga udah ada settingnya apa aja yang harus berarti dilakuin. Ya itu sih paling tanggapan saya. Oke, dari anggota yang lainnya, menurut kalian yang bisa ditanggapi dari pernyataannya Tristan apa? Karena Tristan nih ingin meningkatkan, misalkan dia tidak mau main game, tidak mau nongkrong-nongkrong. Menurut kalian itu kayak gimana nih, kayak rencananya Tristan? Ada yang mau kalian tanggapi lagi? Rencananya Tristan itu apakah baik? Terus apa alasannya kalau misalkan rencana Tristan itu baik untuk dilakukan? Coba Zaskia, ada yang tahu? Nah, ayo, gimana Senan? Saya rasa itu udah bagus ya, tapi masih kurang disiplin gitu. Jadi ya minimal belajar dulu lah, paling 20 menitan sebelum boleh main-main atau gimana gitu. Iya, betul ya. Jadi walaupun main game itu boleh, cuman mungkin harus ada waktunya ya. Jadi yang istilahnya karena kita itu pelajar, berarti kita harus memprioritaskan terlebih dahulu belajar, apalagi tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Jangan sampai kepentingan pribadi kita menghalangi yang mananya prioritas utama kita sebagai pelajar kayak gitu. Nah, kemudian untuk Tristan nih, Ibu mau bertanya lagi kepada Tristan. Nah, bagaimana sih kamu mengatasi permasalahan yang ingin kamu lewati ini? Kan kamu tadi sudah ada rencana nih. Nah, apakah ada nggak sih rencana yang telah kamu lakukan untuk mengatasi permasalahan kamu itu? Jadi untuk sampai sekarang hal yang aku lakuin buat nanggapin hal itu tuh paling cuman
eh, sebelum belajar, aku em, nyembunyiin HP aku di satu tempat atau nitipin HP di satu tempat. Cuman Ya. kadang tuh masih ya tetap aja gitu pengen banget rasanya main HP, jadi akhirnya ya tetap aja keambil walaupun udah ditaro HP ya gitu. Oke. Terus em, udah sih cuman itu aja sih. Sampai itu aja ya. Berarti Tristan tuh paling belajar dulu terus atau dititipin dulu HP-nya. Kalaupun mau pegang HP itu pun harus ada waktunya. Nah, menurut teman yang lainnya gimana nih? Usaha dari Tristan tersebut menurut kalian gimana? Usaha dari dia kayak aku ingin belajar, nah belajarnya tuh dia tuh nitipin dulu HP, nah sebelum dia mau belajar tuh biar nggak keinget terus di HP-nya kayak gitu. Nah menurut kalian gimana coba? Jaskia gimana? Menurut kamu nih ya dari Tristan? Mungkin Tristan nggak ada jadwal yang jelas Bu, jadi Tristan tuh kayak nggak teratur gitu buat ini jadwalnya. Iya. Karena kalau cuma belajar doang tuh kayak nggak cukup. Benar. Jadi harus ada rincian, iya jadwalnya, prioritasnya apa dulu nih yang mau dikerjain. Jadi biar tidak tercecer seperti itu ya pembelajarannya. Ada dari yang lain? Ada yang mau menambahkan dari pernyataannya Tristan ya tadi rencananya dari Tristan? Boleh, jangan. Ya, saya juga setuju sama pernyataannya Zaskia. Dari itu udah bagus itu, kayak nyembunyiin HP. Tapi kalau dikuatin lagi dengan jadwal atau habit itu bisa lebih kuat lagi ya nanti good habit itu ke habit kebiasaan baiknya, kebiasaan buruknya bisa semoga memudar. Nah, oke. Baik, terima kasih ya untuk anggota kelompok yang telah memberikan saran nih untuk Tristan. Nah, terus Tristan nih, Ibu mau bertanya lagi, apakah usaha yang telah kamu lakukan ini tuh kayak udah sesuai nggak sih sama keinginan kamu untuk berubah, untuk memperbaiki? Udah sesuai belum? Of course, udah sesuai banget karena aku tuh udah determinasi buat ngurangin habit itu. Cuman ya karena effort aku yang baru segitu Ya. dibanding sama saran teman-teman kayak mungkin jauh ya, masih belum masih belum niat gitu. Dan karena itu juga ya jadwal belajar aku masih keteteran dan tugas aku masih tetap banyak yang ngaret gitu. Oke, walaupun sudah ada perbaikan ini, tapi masih ada ya kayak tugas yang masih keteteran nih. Menurut kalian nih, kenapa sih usaha Tristan kan udah berusaha nih untuk mengatasi permasalahannya, tapi masih ada tugas yang keteteran. Nah, menurut kalian itu gimana? Menurut kalian, apakah apa sih yang perlu diperbaiki lagi dari Tristan nih? Evaluasinya buat Tristan itu apa? Menurut kalian itu kenapa Tristan bisa kayak masih keteteran kayak gitu? Ada yang mau menjawab? Rizkia, coba. Ada? Oke. Ya menurut saya ya kadang keteteran itu tugas kan emang banyak banget gitu ya. Menurut saya bisa agak mungkin ini salah, cuman bisa dimaklumkan lah. Soalnya itu kadang jadwal seorang murid apalagi yang sibuk itu belum tentu bisa masih tugasnya semuanya selesai gitu ya dalam waktu yang ditentukan. Nah, tapi mungkin dengan coba utak-atik kesehariannya atau apa sih namanya jadwal keseharian, mungkin bisa gitu nyisihin waktu lagi buat jadwal buat tugas. Ya begitu paling. Kayak itu pendapat dari Arthur nih. Dari yang lainnya ada yang mau menambahkan nih pendapatnya? Oh, kayak gitu ya apa? Kadang masalahnya bukan cuma di HP doang, Tris. Sekarang kita tuh harus ada niat sama targetnya, kayak target yang ini belajar kamu dapat betul. sama niat. Iya, betul banget nih. Kalau misalnya kita nggak punya niat untuk belajar, kita pun pasti tidak mau nih ngerjain tugas karena kayak merasa berat nih tugas tuh karena niatnya pun belum ada di dalam diri kita. Kayak gitu ya, betul ya Jaskia. Nah, begitu Tristan dari teman-teman. Ada yang mau menambahkan? Shannon mau menambahkan untuk ini? Cukup? Oke. Nah, itu Tristan apa sih
kayak tanggapan dari teman-teman. Nah, kayak gitu. Mungkin targetnya juga harus lebih, mungkin bisa dibikin kayak skala prioritas kamu dari belajar, terus dari apa sih kebiasaan-kebiasaan kamu itu agak sedikit dirubah, mungkin karena mungkin dari sedikit demi sedikit mungkin itu akan menjadi kebiasaan, dan apalagi kalau misalkan dibiasakan itu kayak rutin setiap hari itu kayak gimana, pulang sekolah harus kayak gimana, terus belajarnya jam berapa, istirahat, nah seperti itu. Nah, dari sekian banyak saran nih dari anggota-anggota kelompok kita di sini, nah rencana kamu untuk mengurangi perilaku itu apa sih? Udah punya rencana nggak sih buat menurut kamu? Rencananya itu apa? Oke, dari saran teman-teman ya. Sebenarnya terima kasih banget saran-saran yang udah dikasih sama kalian. Mungkin untuk sekarang aku bakal pertama-tama ngerombak kebiasaan aku dari mulai bikin jadwal pelajaran. Jadi setelah pulang sekolah, misalnya setelah pulang sekolah aku kasih waktu dulu buat beres-beres, mandi dan mandi terus ganti baju, lalu aku bakal langsung belajar, dan di situ bakal belajar, atau kalau ada tugas aku kerjain di situ. Nah, mungkin aku bakal kasih waktu berapa kali, 30 sampai 1 jam tergantung dari tugasnya berat atau enggak. Nah, terus pas di situ juga aku bakal niat, dan yang paling penting aku bakal niatin diri aku pas waktu belajar itu buat fokus aja gitu. Nah, oh ya, aku jadi kepikiran sih Apa? buat bikin kayak sistem reward and punishment gitu. Nih, Oke, benar. jadi misal kalau aku tamat, kalau aku udah selesai belajar 30 sampai 1 jam tanpa adiksi HP atau ya hal semacam itu yang bikin aku ngelakuin hal yang gak guna, aku bakal ngasih reward kayak boleh tiduran, boleh nonton HP dan lain-lain. Nah, tapi kalau aku tetap gagal, berarti malamnya nanti aku bakal lanjut untuk belajar. Kayak gitulah, semacam itu. Nah, itu teman-teman rencana dari Tristan untuk mengatasi perilakunya itu. Nah, menurut teman-teman setuju nggak sih sama rencananya Tristan itu? Setuju. Nah, terus mungkin Tristan juga selain itu juga bisa kayak bikin alarm nih kayak di meja belajar. Oh, ini waktunya aku ngerjain tugas. Nah, jadi biar Tristan tuh kayak merasa diingatkan, walaupun kan karena belum bisa maksimal ya kan. Jadi bisa dikerjakan atau melakukan itu secara rutin. Jadi biar menjadi suatu kebiasaan nantinya itu ya kan. Terus ditambah lagi ada reward dan punishment. Nah, rewardnya apa sih kalau sudah mengerjakan tugas sekian menit? Nah, punishmentnya apa sih karena aku nggak bisa menyelesaikannya? Nah, itu bisa juga menjadikan suatu komitmen buat diri sendiri. Nah, setelah kita berdiskusi nih ya dari masalahnya Tristan, di sini Ibu ada planning card, yang mana planning card ini itu merupakan planning untuk kedepannya kalian. Nah, planningnya itu kayak gitu. Jadi kalian planning untuk menyelesaikan permasalahan kalian itu apa saja. Nah, Ibu akan membagikannya dan dikerjakan ya. Ini apa? Nih, ini nanti dikerjain ya. Nih. Nah, ini apa nih? Lihat aja. Nah, ini. Ya apa? Kita kerjain aja. Oh, ini bapen ini. Tulis aja. Silakan tulis dulu. Dikasih nama, terus kelas ya, terusnya rencana dari kalian yang ingin kalian buat ya. Rencana apa sih untuk mengatasi permasalahan kalian kayak gitu. Silakan ditulis. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan. Silakan. Kalau yang sudah boleh, Ibu ini aku udah, boleh ya nanti sebutin. Mbak.
Mudah kan? Karena ini kan target kalian ini kan, planning kalian untuk kedepannya minimal lah untuk planning 1 minggu ke depan kalian tuh kayak gimana bikin planningnya ya. Oke, ada yang udah? Oh, udah Tristan. Oke. Udah. Oke, tadi tunggu teman-teman yang belum ya. Oke. Ini disimpan dulu ya, disimpan masing-masing. Oke. Nah, sambil menunggu teman yang masih menulis. Nah, setelah kan kita sedang membahas permasalahan Tristan dong ya. Nah, berarti kita harus mendengarkan komitmen apa yang atau planning apa yang ingin Tristan lakukan untuk mengatasi permasalahan Tristan. Silakan Tristan, bisa dibacakan apa planningnya? Oke. Jadi teman-teman, aku pengen ngebacain sekarang planning aku buat improve ke depannya dari bad habit ini ya, bad habit aku sendiri yang ngelakuin kelihatan gak guna. Oke. Yang pertama, tentu aja aku bakal niatin diri buat improve diri aku sendiri. Yang kedua, tetapin jadwal untuk pulang untuk kegiatan-kegiatan aku, misal dari pulang sekolah, untuk nugas, untuk belajar, untuk hobi aku dan lain-lain. Lalu yang ketiga, contoh jadwalnya ya, misalnya langsung pulang dari sekolah, lalu setelah pulang sekolah sisihin waktu untuk belajar setelah pulang, misal 1 jam sampai 30 menit. Lalu selanjutnya menghindari HP saat belajar dengan menitipkannya ke anggota keluarga atau bakal aku taruh di box yang diwaktuin, misal 1 jam untuk dibuka gitu. Terus selanjutnya selain itu aku bakal cari motivasi untuk tetap belajar dan untuk improve diri sendiri. Dan yang terakhir, dan bisa dibilang paling penting juga, saya bakal konsisten dengan jadwal yang aku bikin ini. Oke, itu teman-teman planning card dari Tristan nih. Bagaimana sih tanggapan kalian dari planningnya Tristan? Ada yang mau ngasih saran nggak sih planningnya Tristan tuh? Kayak udah niatkan diri untuk improve biar berubah, nah, dari habitnya yang malas jadi rajin, nah, terus memberikan jadwal. Nah, ada yang mau memberikan? Coba, mau? Apa? Apa? Coba. Terus kayak ada? Mau coba? Dari planningnya ya Tristan, apa yang ingin kalian tanggapi? Apakah sudah bagus atau gimana menambahkan? Menurut saya ya, itu planningnya udah bagus sih, dan kreatif ya, menggunakan box itu contohnya. Nah, itu alat-alat bantu dalam planning itu bisa berguna banget itu. Ya itu sih paling tanggapan saya. Iya. Sigma dari Tristan. Nah, itu ya dari Arthur. Nah, terima kasih untuk tanggapannya. Nah, mungkin bisa Tristan kayak terapkan ya untuk kedepannya bagaimana untuk mengatasi permasalahan Tristan itu. Kayak gitu ya. Nah, Ibu juga setelah Tristan mendengar dari permasalahan Tristan, Ibu juga ingin kalian tetap berkomitmen dengan planning yang telah kalian lakukan. Nanti semoga permasalahan kalian ini itu bisa diatasi dan juga kalian tetap bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, kayak gitu ya. Nah, tetap kalian juga harus punya prioritas sebagai pelajar, yaitu mengerjakan tugas dan belajar. Nah, Ibu ingin bertanya nih, manfaat dari atau hal yang paling berkesan ketika kita konseling kelompok apa sih di sini? Coba. Ada yang mau menanggapi? Hal yang berkesan atau manfaat dari kita melakukan konseling itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Coba. Boleh. Jadi kita ambil contoh aja dari hasil konseling ini. Yang bisa kita dapetin itu yang pertama saran-saran buat diri kita improve, dan yang kedua merupakan tempat untuk kita saling sharing saling sharing rekomendasi kita, saling sharing ilmu kita dan lain-lain. Dan yang ketiga, overall ini tuh konseling ini bagus banget buat diri kita, apalagi buat satu kelompok untuk saling mengimprove. Jadi selain kita ngobrol gini doang, kita tuh jadi saling open, terbuka terhadap yang lain, dan kita tuh jadi improve
bareng-bareng gitu. Bagus Iya, lah. betul. Nah, gitu. Ada yang ingin menyampaikan nggak sih kesan kalian untuk melaksanakan konseling kelompok? Oh, Ibu, saya tuh bisa mendapatkan seperti ini, diskusi dengan teman. Ada yang mau menambahkan? Coba. Ayo. Apa sih kesan yang menurut kamu berkesan ketika kita melaksanakan konseling di sini? Kayak kita tuh bisa tahu apa yang harus kita lakuin buat Betul. kedepannya supaya jadi lebih baik. Iya. Kayak bisa tahu apa yang harus kita lakuin dari hal-hal yang kita permasalahin. Iya, betul banget. Nah, ayo, ada yang mau menambahkan lagi kesannya ketika kalian mengikuti konseling? Coba satu lagi. Ya, saya mengikuti konseling ini sih kesan paling pertamanya tuh bisa sharing, bisa Iya, betul, ngomong bisa gitu. sharing. Ya, dimana di lingkungan lain mah nggak bisa, Mm-mm. ya di sini bisa gitu meluapkan. Iya, permasalahan kalian. Jadi kalian juga bisa tahu nih rencana kalian, ya kan, untuk kedepannya, ya kan, seperti itu untuk mengatasi permasalahan yang akan kalian hadapi. Nah, kayak gitu. Bagus sekali, Ibu. Juga senang ya ketika anggota kelompok sini tuh aktif dan juga mau menjelaskan permasalahan yang sedang dialami juga. Juga ini juga kan bisa jadi kayak suatu hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita juga. Baik, sebelum Ibu akhiri kegiatan kita hari ini, Ibu akan membagikan lembar monitoring rencana aksi yang nantinya itu akan kalian tulis di rumah. Nah, nanti selama 1 minggu ke depan, kalian praktekkan apa yang telah kalian tulis di planning card. Kalian tulis nih, oh aku sudah melaksanakan ini. Berarti kalian tulis saya sudah melaksanakan planning yang pertama apa, checklist atau apa. Kalian boleh ya. Di sini ada hari, tanggal, atau jamnya. Terus kegiatannya apa sih? Terus hambatan ketika kalian melaksanakan dari rencana ini tuh apa sih menurut kalian? Apa hambatan yang masih kalian rasakan kayak gitu? Nah, terus baik, kalian udah mengerti kan cara pengisian ininya untuk planning card-nya? Nah, Ibu bagiin dulu ya. Nanti kita akan kembali lagi untuk pertemuan selanjutnya dan membahas tentang lembar monitoring rencana aksi ini. Baik, sebelum kita kayak mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, semoga apa sih kayak rencana yang kalian itu dilancarkan ya untuk bisa melaksanakan juga. Nah, dan juga Ibu juga berharap kalian memiliki komitmen yang tinggi terhadap diri kalian, belajar yang rajin juga kayak gitu. Karena ini untuk masa depan kalian, nilai kalian juga pasti akan berpengaruh seperti itu ya. Nah, sebelum kita tutup nih, siapa yang mau pimpin doa? Karena tadi kita di awal sudah berdoa, berarti diakhiri dengan berdoa lagi. Silahkan, Arthur, ditutup lagi dengan doa. Nah, teman-teman, kita setelah melaksanakan konseling ini, mari kita berdoa agar apa yang kita dapat hari ini berkah dan rencana-rencana kita bakal lancar terjalankan secara konsisten. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih Arthur telah memimpin doa. Baik, itu dia sesi pertemuan konseling kelompok kita. Kita akhiri dan sudah selesai. Ibu terima kasih atas kedatangan kalian semua anggota kelompok yang melakukan konseling kelompok hari ini. Semoga kedepannya tetap bisa komitmen ya sama rencana kalian. Ibu tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.